mohon maaf. Yang kami hormati Ibu Dr. Laili Etika Rahmawati MPD, Kepala Divisi Pengembangan Kurikulum dan Inovasi Biro Inovasi Pembelajaran Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang kami hormati Ibu Deni Vitasari PhD, Kabid Pengembangan Akademik Biro Kerjasama dan Urusan Internasional Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan Bapak Ibu yang telah hadir dalam acara diskusi siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara diskusi ilmiah pada siang hari ini. Sholawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelum acara ini kita mulai, perkenankan saya membacakan susunan acara discussion on AI Literacy Based Development pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan doa oleh Saudara Muhammad Asharul Ma'ali Eskom, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya, kemudian sambutan oleh Kepala Perpustakaan Ibu Maria Husnunisa SOSMA, kemudian pemaparan materi urgensi AI di Universitas Muhammadiyah Surakarta oleh Bapak Hardika Dwi Hermawan SPD MSc, dan dilanjutkan dengan pemaparan dari Bapak Zamzami Zainuddin PhD, yang dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab, kemudian foto bersama dan penutup. Untuk kelancaran acara kita pada siang hari ini, marilah kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Mas Muhammad Asharul Ma'ali kepada Mas Arul. Kami persilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya Bu Ari. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pada hari yang penuh keberkahan ini, kami berkumpul dalam acara ini dengan niat yang tulus dan harapan yang baik. Kami memohon ridho dan bimbingan-Mu agar segala yang kami lakukan berjalan dengan lancar, penuh manfaat, dan membawa kebaikan bagi kita semua. Ya Allah, limpahkanlah ilmu, kebijaksanaan, dan keberkahan kepada kami. Jauhkanlah kami dari segala hal yang dapat menghambat tujuan baik kami. Jadikanlah acara ini sebagai sarana yang mempererat silaturahmi, berbagi ilmu, dan menebar manfaat bagi sesama. Ya Allah, berikanlah kami kesehatan, kesabaran, dan kemudahan dalam menjalankan setiap rencana dan tugas yang ada. Terimalah doa dan harapan kami, serta jadikanlah acara ini bernilai ibadah di sisi-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya.
Menginjak acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Perpustakaan yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Hardika Dwi Hermawan. Kepada Bapak Hardika kami persilahkan. Terima kasih Bu Ari dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya dan yang terhormat Bapak Zamzami Zainuddin PhD dan juga Bu Deni Pitadari PhD dan juga Bu Dr. L, rekan-rekan semuanya di perpustakaan, Bu Ken, Bu Siti dan semuanya. Alhamdulillah bisa bergabung pada siang hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya hingga kita bisa berjumpa di forum yang insya Allah membawa keberkahan bersama, dan semoga nanti kegiatan kita pada siang hari ini mendapatkan hal-hal yang memang kita butuhkan dan juga bisa bermanfaat di kemudian hari. Tadi saya mewakili Bu Unun, tadi tiba-tiba mengirim pesan katanya belum memungkinkan untuk bergabung karena sedang ada 2 AL ya tadi membantu, jadi belum bisa mengikuti dari asesmen lapangan 2 program studi tadi, tapi titip salam untuk Pak Zamzami tadi untuk kegiatan pada siang hari ini dan juga untuk teman-teman semuanya. Mungkin itu saja, biar nanti kita juga langsung fokus kepada agenda kita pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hardika Hermawan yang telah memberikan sambutan. Menginjak acara selanjutnya adalah acara inti kita pada siang hari ini, yaitu pemaparan materi mengenai diskusi on AI literasi guide. Yang pertama adalah pemaparan materi dari Bapak Hardika Dwi Hermawan mengenai urgensi AI di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kepada Bapak Hardika Dwi Hermawan kami persilakan. Terima kasih Bu Ari dan izin Pak Samsung dan teman semuanya, ini saya melaporkan saja hasil survei yang kita lakukan, kenapa nantinya kita perlu menyusun panduan ini yang digunakan juga nanti harapannya untuk pelatihan di perpustakaan selanjutnya. Jadi semoga ini menjadi landasan kita juga dari data-data ini ke gambar kira-kira buku panduannya isinya seperti apa, dan harapannya dari materi juga nanti dari Pak Zamzami kita dapat masukan dan insight-insight yang bisa kita masukkan ke dalam panduan. Nah, ini tujuan kita teman-teman semuanya terkait dengan kegiatan kita ya, ada literasi guide-nya, panduannya seperti apa. Jadi nanti harapannya di pertemuan kali ini dan berikutnya bisa mengidentifikasi kebutuhan dari literasi AI sendiri untuk teman-teman di UMS, untuk dosen ataupun untuk mahasiswa. Kemudian juga nanti hari ini kita mendiskusikan kira-kira secara fundamental konsep AI itu seperti apa dalam implementasinya di dunia akademik. Kemudian juga ethical aspeknya yang kadang kita juga belum begitu memahami ya secara menyeluruh, dan juga regulasi di dalam dunia akademik juga kadang kita masih bingung batasan-batasannya seperti apa. Nah, yang hasil akhirnya nanti bisa kita susun secara struktur dan konten-kontennya, buku panduan AI literasi itu seperti apa yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman di UMS, termasuk nanti kita integrasikan ke kurikulum pelatihan yang ada di perpustakaan. Yang harapannya nanti bisa mengakomodasi kebutuhan teman-teman dosen ataupun mahasiswa berkaitan dengan entah riset ataupun pembelajaran di kampus. Nah, di diskusi siang hari ini kita memang mengundang Dr. Zamzami sebagai expertnya. Kita butuh pandangan juga. Kita juga pengen berkolaborasi dari teman-teman di luar sana untuk dapat gambaran juga. Kemudian juga ada tim kami kebetulan di perpustakaan, ada saya tadi Bu Ken, kemudian juga ada Mas Nasid, Bu Ari, kemudian juga ada perwakilan dari PKUI, Kerjasama dan Urusan Internasional. Ini Bu Dr. Deni, terima kasih. Dulu juga alumni dari Australia ini Pak Zamzami. Kemudian ada juga dari Biro Inovasi Pembelajaran, ini Bu Dr. Laila, yang Laili, yang beberapa kali juga mengadakan pelatihan terkait dengan AI untuk dosen. Jadi harapannya kita bisa satu pandangan juga terkait nanti pelaksanaan trainingnya seperti apa, kebutuhannya seperti apa.
Kemudian ini outcome-nya yang kita harapkan itu apa? Ya nanti kita olah hasil dari diskusi ini kita bisa membuat draft. Jadi untuk panduan literasinya seperti apa, khususnya untuk di UMS. Kemudian juga nanti ada rekomendasi kebijakan yang mungkin bisa kita sounding juga, dan juga yang ada awareness dan juga pemahaman AI-nya itu ke teman-teman akademisi di UMS itu seperti apa, termasuk penggunaan etikanya dan juga secara produktif seperti apa. Ini terkait dengan kegiatan kita hari ini kita lakukan. Nah, kemudian ini saya coba analisis hasil surveinya terkait dengan pemanfaatan kecerdasan buatan dalam akademik di UMS, ya, kondisi, tantangan, dan harapannya. Ini kuesionernya kita sebar ke sivitas UMS, khususnya untuk dosen dan mahasiswa, dan dibagi menjadi 2 fokus, pemanfaatan AI-nya dan juga pelatihan AI-nya seperti apa. Nah, kita kirim secara acak melalui WA kita juga, berapa di grup WhatsApp juga ke 12 fakultas yang ada di UMS. Waktu pengambilan datanya cukup singkat, hanya sekitar 3-4 hari kemarin, 3 hari lah efektifnya. Dengan sebaran responden ada 19 dosen, jadi partisipasi dalam responden ini untuk dosen nanti ke depan bisa kita tingkatkan juga. Kemarin cukup mendadak memang. Untuk mahasiswa ada 214 yang mengisi dari 12 fakultas dengan total responden 233. Nah, ini kebanyakan yang mengisi, hampir separuh ini dari FKIP, kemudian ada FEB 24,5%, sisanya dari teman-teman fakultas lain, dari farmasi, hukum, ilmu kesehatan, dan lain-lain. Kemudian berkaitan dengan pemuatan AI oleh Civitas Akademika, ketika kita tanya apakah mereka pernah menggunakan AI, 95% sudah, hanya 4% belum, atau 10 orang. Jadi 10 orang itu mengatakan mereka belum pernah sama sekali menggunakan tools AI. Setelah kita lihat, ada 1 dosen, ada 9 mahasiswa. Ternyata juga masih ada mahasiswa yang memang sama sekali belum memanfaatkan AI ini. Tapi presentasinya kecil, 4%. Nah, kemudian ketika kita tanya seberapa sering menggunakan tools AI dalam aktivitas akademik, kalau kita simpulkan, mayoritas responden itu 78,9%. Ini saya gabungkan antara sangat sering dan juga sering, kemudian cukup sering. Nah, ini cukup sangat tinggi ya sebenarnya. Tapi ketika kita gabungkan cukup sering hingga sangat sering, rata-rata 78,9% itu menggunakan AI dalam aktivitas akademik. Jadi memang rata-rata mereka sudah menggunakan AI untuk aktivitas akademik, frekuensinya itu cukup tinggi. Nah, sebagian besar mengatakan cukup sering. Nah, kemudian hanya 19% ini mereka bilang jarang atau sangat jarang, sekitar 20%. Nah, jadi mereka itu belum banyak memanfaatkan AI ini gitu, karena masih jarang dan sangat jarang, hampir 20%. Kemudian ketika kita tanya tools apa yang paling banyak mereka gunakan, memang ChatGPT masih menjadi tools yang paling banyak digunakan, tools utamanya. Kemudian ada Gemini AI sama Perplexity, walaupun di sini terlihat DeepSeek ini pun meningkat ya dengan Microsoft Copilot-nya juga. Dan juga tools AI yang spesifik lain, entah untuk membantu coding, desain, ini beberapa muncul. Salah satunya itu misalkan ada Black Box AI, mungkin di sini teman-teman dari FKI atau informatika yang mengisi, termasuk untuk riset ada Skyspace. Ini beberapa tools yang digunakan selain tools-tools yang umum sebelumnya. Jadi kebanyakan masih ChatGPT ini hingga 91%. Kemudian dalam aspek apa mereka menggunakan AI, paling banyak digunakan memang untuk aspek akademik, menulis, merangkum, dan juga mencari referensi akademik, termasuk untuk mendukung produktivitas kerja, membantu pekerjaan, menganalisis data termasuk tinggi juga. Kemudian penggunaan dalam bidang teknis pemrograman ini masih, atau analisis data, untuk menganalisa data juga masih rendah gitu. Termasuk ada potensi di sini bisa teman-teman memanfaatkan untuk visual, desain, dan lain sebagainya, termasuk untuk pembuatan presentasi. Tapi secara umum mereka untuk menulis, merangkum referensi akademik, dan membantu pekerjaan. Nah, kalau ditanya seberapa bermanfaat, hampir semuanya mengatakan bermanfaat ya, hanya 1 atau 2% kalau di total. Cukup itu 16%, sangat bermanfaat sampai 43%. Nah, ketika kita tanya apakah menggunakan AI untuk menyelesaikan tugas kuliah atau tugas dosen, 98% ini mereka menggunakan AI untuk tugas akademik.
Dengan frekuensinya memang cukup bervariasi tapi tinggi sekali, dan lebih dari 60% kalau kita lihat setidaknya tuh mereka bilang ada kadang-kadang ya 40%. Jadi memang menandai secara penuh itu AI sudah digunakan oleh teman-teman itu untuk mendukung tugas akademik 98% secara umum ya. Tidak pernah hanya sedikit sekali 2% itu mengatakan tidak. Kemudian jika pernah, bagaimana AI membantu tugas kuliah atau dosen oleh Bapak Ibu. Jadi memang di sini paling banyak AI digunakan untuk justru menjawab pertanyaan. Jadi kalau ada pertanyaan untuk mahasiswa itu pertanyaan dari dosen, tugas-tugas kuliah, mereka gunakan AI. Ataupun mereka hanya bertanya saja untuk di AI-nya mereka gunakan. Jadi presentasi hingga 75%. Paling banyak digunakan untuk menjawab pertanyaan. Tugas-tugas kuliah dan lain-lain mereka banyak menggunakan AI juga. Kemudian hampir setengah responden lebih juga menggunakannya untuk riset dan penelitian. Jadi memang AI untuk teman-teman di UMS membantu untuk eksplorasi ilmiah. Tetapi juga ada peluang di sini digunakan untuk sesuatu yang lebih kompleks, untuk menganalisa data, menyusun laporan, dan juga membuat presentasi. Kemudian apa kendalanya? Ketika kita tanya kendala mereka dalam memanfaatkan AI untuk tugas kuliah ataupun dosen, yaitu yang paling tinggi adalah keakuratan dan juga etika. Banyak teman-teman itu masih belum merasa memang apa yang dalam AI ini akurat. Mungkin karena adanya AI hallucination, jadi teman-teman pun masih harus butuh promptingnya mungkin jelas dan lain sebagainya. Termasuk batasan etikanya, teman-teman pun masih khawatir ya sejauh mana penggunaannya itu diperbolehkan. Kemudian akses, mereka nggak bisa mengakses secara premium, apalagi untuk konten-konten yang untuk gambar, analisa data, mereka nggak punya aksesnya. Jadi ini pun menjadi tantangan, termasuk keterampilan, menunjukkan mereka masih cukup rendah juga, jadi keterampilan AI-nya perlu ditingkatkan. Khawatiran dampak AI-nya cukup tinggi ini, ternyata 63%, jadi masih banyak juga yang khawatir tentang dampak AI ini terhadap cara berpikir dan proses akademik secara umum. Nah, kemudian coba kita detailkan lagi, kalau misalkan batasan etis sebenarnya teman-teman sudah paham belum sih? Kalau sebagian besar responden ini 93% atau hampir 40% itu ragu-ragu dan beberapa tidak yakin. Jadi hampir ke setengah persen ini masih ada keraguan, bahkan nggak yakin terkait dengan batasan etika yang dalam penggunaan AI di kalangan akademik. Yang menjawab yakin itu 42,9%. Nah, ini sebenarnya ya lumayan tinggi, tapi tidak cukup tinggi untuk menyimpulkan bahwa pemahaman etika ini sudah merata gitu. Jadi memang perlunya edukasi lebih lanjut mengenai batasan etis AI itu seperti apa. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pelatihan AI untuk mahasiswa dan dosen. Seberapa penting pelatihan AI bagi sivitas UMS? 79,4% responden itu melihat pelatihan AI itu sebagai kebutuhan utama. Jadi sudah merasa bahwa teman-teman sivitas itu merasa pelatihan AI itu sudah jadi kebutuhan utama. Gitu. Jadi ini jadi landasan juga. Kemudian sisanya menganggap cukup penting dan hanya 1% menganggap tidak penting. Sisanya 1% lainnya. Jadi hanya sekitar 2 atau 3 orang yang menganggap tidak penting. Kemudian jika perusahaan mengadakan pelatihan AI, topik apa yang paling dibutuhkan? Di sini ternyata paling tinggi topiknya itu 63% terkait dengan etikanya, etika penggunaan AI-nya, kemudian penerapan AI-nya, dan juga literasi dasar AI. Mereka masih merasa membutuhkan juga. Kemudian pelatihan AI mencakup aspek praktis, promptingnya, dan juga regulasi, termasuk potensi di sini pelatihannya berbasis studi kasus dan juga praktek langsung, terutama dalam analisa data dan mengevaluasi hasil dari AI-nya itu sendiri. Kemudian format pelatihannya sebagian besar memintanya hybrid, jadi ada online, ada offline, online untuk dasar-dasarnya, offline untuk yang fokus kepada prakteknya. Itu. Tapi tatap muka 30%, ya online saja 27%, mayoritas hybrid. Nah, kemudian saran responden berkaitan dengan pelatihan AI, ini saya coba analisa juga dengan menggunakan tools AI. Isian dari saran-sarannya kita simpulkan menjadi 3 aspek. Pertama, format dan metode. Jadi pelatihannya dalam bentuk tatap muka dan praktek langsung, hybrid, kemudian berjenjang dari dasar ke mahir, kombinasi offline dan online untuk fleksibilitas, kemudian dilaksanakan secara berkala, rutin, setiap semester, setiap tahun, kemudian harapannya mereka diadakan di luar jam kuliah.
agar lebih banyak peserta yang bisa mengikuti ini untuk mahasiswa pengennya di luar jam kuliah. Mungkin hari Sabtu bisa dilaksanakan. Kemudian topik pelatihannya memang dalam dunia akademik fokus ke literatur review, referensi penelitian, evaluasi kapal informasi, analisa data. Kemudian AI untuk layanan perpustakaan ini tambahan juga untuk kami. Kemudian keamanan dan privasi AI, etikanya, batasannya, kemudian untuk mendukung produktivitas lainnya, membantu teman-teman dalam mendesain grafis, presentasi, pembuatan konten, dan lain sebagainya. Termasuk from AI-nya yang efektif seperti apa juga ini perlu ada. Yang terakhir, saran mereka terkait fasilitasnya. Jadi harapannya ada, ternyata mereka juga berharap adanya panduan tentang AI dan juga modul pelatihannya, biar bisa belajar secara mandiri. Kemudian akses ke premium, mereka juga berharap diberikan akses ke beberapa tools AI premium ke peserta pelatihan, ataupun perpustakaan punya beberapa layanan AI premium yang bisa dimanfaatkan oleh Civitas. Kemudian kelasnya berbasis eksperimen dan studi kasus, dan juga pelibatan dosen dan pakar AI sebagai pembicara atau materi yang lebih mendalam. Kemudian harapannya juga ada kelompok belajar AI yang difasilitasi oleh perpustakaan juga atau dutanya juga kita ada bagi mahasiswa yang ingin mendalami lebih lanjut. Kita kan punya Scopus Corner, jangan-jangan kita nanti ada harapannya juga konsultasi penggunaan AI untuk akademik. Ini saran-saran yang ada untuk gambar lanjutnya yang juga nanti bisa mungkin dibantu dikomentari. Goals-nya ini yang pertama di kita fokus itu menyusun panduannya, library guides-nya, kemudian mengadakan pelatihan workshop berdasarkan tadi kurikulum pelatihannya dan mengadakan beberapa event atau kegiatan juga berkaitan hal tersebut. Itu kiranya dari saya beberapa data yang bisa menjadi gambaran masukan, nanti juga bisa dihubung-hubungkan juga dengan materinya dan mungkin ada tambahan masukan juga sedikit. Terima kasih dari saya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Adi Hermawan yang telah menyampaikan materi mengenai pemanfaatan AI di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selanjutnya, pemaparan materi yang kedua oleh Bapak Zamzami Zainuddin PhD. Namun sebelumnya, izinkan saya membacakan secara ringkas CV dari beliau. Bapak Zamzami Zainuddin PhD lahir dan besar di salah satu desa di Aceh, Indonesia. Beliau berkeinginan untuk menempuh pendidikan tinggi untuk memberikan dampak yang signifikan. Hal ini mengantarkan beliau dalam perjalanan akademik beliau untuk melanjutkan pendidikan di Malaysia, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan juga Hong Kong. Saat ini, Bapak Zamzami Zainuddin PhD merupakan senior lecturer di In Education, College of Education, Psychology and Social Network, a Social Work, Flinders University, Australia. Sebelum menjadi dosen di Flinders University, Australia, beliau adalah dosen di Faculty of Education di University of Malaya, Malaysia, dan memperoleh gelar PhD in Information and Technology Studies in Education dari Faculty of Education di University of Hong Kong. Di Google Scholar, tulisan-tulisan ilmiah beliau telah disitasi oleh 6.000 tulisan dan artikel Scopus beliau yang berjumlah 46 artikel telah disitasi lebih dari 2.000 dengan H-index Scopus beliau 18. Artikel internasional bereputasi beliau banyak diterbitkan di jurnal Scopus Q1 dan memiliki impact faktor yang tinggi seperti pada jurnal Computers and Education, Educational Research Review, the British Journal of Educational Technology, the Australian Journal of Educational Technology, Education and Information Technology, and Interactive Learning Environment. Research interest beliau adalah AI in Education, kemudian Digital Pedagogy, Educational Technology, Gamification in Education, Immersive Learning, Mixed Method Research, and Social Media. Dan yang terakhir, beliau sejak tahun 2021 sampai 2024 secara berturut-turut masuk dalam daftar The World's Top 2% Scientist atau 2% ilmuwan terbaik dalam bidang pendidikan yang dikeluarkan oleh Stanford University Elsevier.
Luar biasa sekali nggih Bapak Ibu. Baiklah, kepada Bapak Zamzami Zainuddin PhD kami persilahkan untuk penyampaian materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak punya banyak slide, cuma 4 slide di sini karena kita akan diskusi. Karena sekarang juga dikatakan sebagai the era of the death of kematiannya PPT ya. PPT sekarang sudah jarang digunakan gitu. Oke. Topik kita tentang AI literacy. Saya sekarang sebagai senior lecturer di College of Education, Psychology and Social Work, juga sebagai deputy lead di Higher Degree Research untuk Master by Research di Flinders University dan PhD coordinator. Jadi siapa saja yang apply PhD ke Flinders University di college kami yang melewati kami asesmennya, yang mengeluarkan LOA. Jadi siapa saja, Mas Tika silakan langsung dikeluarkan LOA-nya di Flinders Segera University. nih. Ya. Dan Amin, kita juga amin. menyediakan scholarship untuk PhD yang internasional. 36.000 per tahun. Kalau interest silakan. Syaratnya punya publikasi di Scopus dan Mas Tika sudah punya. Oke. Ini kampus Flinders. Flinders University ada di South Australia, di Adelaide, dan South Australia itu adalah the land of Ghana country. Ini bacanya Ghana. Ghana itu adalah land of Aboriginal people, namanya Ghana. Kemudian sebelumnya saya di University Malaya, sebelum pindah ke Australia. Dan riset saya sekarang tentang AI. AI ini riset yang baru hari ini, AI in education. Semua sekarang berlomba-lomba untuk riset AI. AI in education, AI in medicine, AI in science, AI in sport, AI di semua lini AI sekarang. Semua aspek AI. Saya sekarang sedang riset tentang AI hallucination and inconsistencies on student well-being, especially cognitive well-being. Saya juga sekarang mengajar S2, Master of Education, the Approaches to Research, kemudian Research Design and Method, AI in Education, kemudian Educational Technology and Practice. Oke. Kemudian, nah, kalau berbicara tentang AI ini sebenarnya, ini kan baru-baru AI ini. AI sudah lama sekali AI itu. Tapi populernya itu post COVID-19. Awal-awal mula itu yang mulai menggema itu tahun 2002. Setelah era COVID-19 itu mulai sembuh gitu. Itu AI sudah muncul di situ. Kalau kita back ke belakang itu membicarakan tentang AI di kampus, di perguruan tinggi itu tabu di awal-awalnya dulu. Agak tabu, agak tertutup. Dosen-dosen juga agak tertutup, kampus agak tertutup membicarakan tentang AI di kampus. Saya, Mas Hardika, alumni University of Hong Kong. Hong Kong itu pernah memban AI, ChatGPT. Tidak boleh menggunakan ChatGPT. Nah, setelah beberapa bulan, akhirnya diberikan kelonggaran, boleh mengaksesnya, tapi dengan batasan-batasan berapa prompt, gitu. Kemudian sekarang sudah terbuka, boleh menggunakannya. Jadi berbicara tentang AI itu sama berbicara tentang teknologi apapun, gitu. Setiap teknologi yang ada, orang-orang itu akan menolak pertamanya. Datang teknologi dengan namanya whiteboard, papan tulis dulu. Orang menolak dulu. Kalkulator, orang menolak dulu. Karena takut akan diambil alih peran guru-guru matematika. Semua ditolak dulu. Sampai akhirnya tidak ada jalan lain, kita harus embrace itu semua. Tidak bisa kita tolak gitu. Termasuk AI ini. Penggunaan ChatGPT hari ini itu sama seperti penggunaan Google di masanya. Mustahil orang hari tidak menggunakan ChatGPT, mustahil orang hari tidak menggunakan generative AI. Karena itu adalah sudah sangat membantu, apapun ada di situ, sudah di-summarize di situ. Gitu. Jadi kalau kita tidak menggunakan AI seperti generative AI, ChatGPT, Gemini, DeepSeek hari ini, sama seperti kita tidak tahu Google di masanya sebelumnya. Jadi level AI, generative AI hari ini itu sudah sama seperti level Google di masanya gitu. Orang mencari informasi dengan sekali klik sudah di-summarize di situ.
Google banyak sekali kita harus memfilter kembali gitu. Itu. Jadi AI ini itu seperti kita membuka Pandora box. AI ini memang kacau, hancur, tapi kita sudah membuka Pandora box itu nggak bisa kita tutup lagi. Ya caranya kita harus embrace, harus kita ngambil itu AI itu yang baik-baiknya, nggak bisa kita tutup lagi. Itu kita jadikan miseries yang ada di dalam AI itu menjadi suatu yang bermanfaat. Tuh. Nah itu kalau berbicara tentang AI, oke, generative AI. Dan library di setiap kampus di dunia itu punya peran yang sangat penting, dalam masalah ini. Karena library di setiap kampus itu mereka itu seperti di Flinders, itu mereka akan memberikan pelatihan kepada student dan kepada dosen, pada pengajar, bagaimana menggunakan AI, terutama dalam assessment, dalam merancang assessment. Karena problematika di kampus itu adalah dalam assessment dan dalam riset. Nah, itu harus ada guideline-guideline itu yang disediakan oleh library. Nah, setiap kampus sekarang sudah punya guideline itu. Termasuk publikasi. Kalau di Indonesia yang sering mempresentasikan bagaimana publikasi di Scopus, bagaimana tentang database itu seringkali dosen, profesor. Sebenarnya itu tugas library. Itu hal yang sangat teknis itu. Makanya sering mengundang ya profesor bagaimana strategi menembus Scopus, bagaimana mengakses database ini. Itu adalah tugas librarian. Ya, makanya kalau di luar sana yang memberikan pelatihan tentang publikasi bereputasi, data analisis, statistik, SPSS, NVivo itu adalah tugas librarian, gitu. Jadi library itu punya peran yang sangat luar biasa, terutama di masa AI hari ini, gitu. Jadi library itu harus punya framework karena dosen, mahasiswa riset, mahasiswa biasa mereka akan merujuk ke library. Dosen-dosen juga nggak tahu, mereka pasti tanya ke library. Nah, termasuk di Flinders, banyak dosen yang nggak tahu tentang AI, tanya ke library gitu. Mereka sudah tanya ke library, karena library itulah menjadi jantung, pusatnya di sana, reference. Oke, kemudian di semua kampus hari ini, itu memang AI ini masih di awal-awal ya, baru 2022, 23, 24, 25, baru 4 tahun, 5 tahun lah. Masih terjadi pro dan kontra di mana-mana, termasuk di tempat kami, dan kebanyakan yang senior-senior itu masih agak kurang terbuka dan enggan untuk embrace AI secara 100%. Kecuali yang masih muda-muda, itu banyak yang sangat terbuka dengan AI ini. Dan di setiap kampus itu sudah menyediakan layanan AI hari ini. Misalnya di tempat kami, di Flinders, kebanyakan kampus di Australia itu platformnya under Microsoft. Ya, semua platform kita itu under Microsoft. Kita menggunakan Teams. Kita yang under Microsoft, kita menggunakan Microsoft emailnya Microsoft Outlook. Ya, semua berbasis Microsoft, termasuk menggunakan Microsoft Copilot. Nah, Flinders juga menyediakan yang disebut dengan Microsoft Copilot, misalnya seperti ini. Ya. Jadi AI itu sudah terbuka hari ini. Orang-orang sudah mulai move on dengan AI. Siapa saja bisa menggunakan AI hari ini. Karena AI sendiri itu hari ini punya keterbatasan-keterbatasan yang tidak bisa dijangkau, yang bisa dijangkau oleh manusia, yang bisa kita jangkau gitu. Jadi di sini kita bebas menggunakan AI apa saja, karena semakin AI digunakan, orang-orang itu semakin kreatif dalam berpikir bagaimana kita bisa menaklukkan AI gitu. Termasuk mensubmit jurnal. Coba nanti buktikan, buat konten yang sangat perfect, yang sangat bagus sekali menggunakan AI, submit ke jurnal yang tertinggi, belum tentu diterima. Karena idenya tidak ada, kreativitinya tidak ada. Dan hari ini, imperfect dalam menulis adalah perfect. Perfect itu adalah imperfect hari ini. Sebelum ada AI, jurnal-jurnal di seluruh dunia itu yang bagus-bagus, itu menyarankan autornya untuk menulis dengan bahasa-bahasa yang berliku-liku, yang sangat bagus, yang sangat advance, luar biasa, dan itu nggak berlaku lagi sekarang. Itu sudah menjadi bahasa AI sekarang. Menulis dengan bahasa yang sangat advance, yang sangat bagus sekali, itu adalah bahasa-bahasa AI. Maka hari ini kita tahu bahasa-bahasa AI bagaimana, bahasa-bahasa natural human bagaimana gitu.
Oke, maka ketika kita mendapatkan student yang buat assessment dengan bahasa yang sangat advance, yang sangat berbunga-bunga, berliku-liku, bahkan tidak jelas, itulah bahasa AI, gitu. Maka semakin AI itu ada, humans kita sense itu kita harus terus meningkatkan creativity-nya itu ada gitu. Bukan hanya AI, tulisan profesor sekalipun bisa kita kritik. Ada kelemahan di situ. Makanya ada critical analysis, kita bisa mengkritik literature review di sana gitu. Termasuk AI, AI juga banyak kelemahannya gitu. Maka kita tidak perlu takut dengan adanya AI ini. Itu karena pada manusia, pada kita ada yang namanya creativity. Creativity itu penting sekali. Termasuk dalam menulis, yang paling ditekankan itu adalah kontekstualnya. Isu yang konteksnya itu nggak ada di ChatGPT. Apa yang terjadi di Surakarta, di Solo kemarin itu belum ada di sana. Apa yang terjadi di sekitar UMS itu nggak ada di sana. Ketika student mampu mengenerate, mampu mengkoneksikan ide mereka dengan yang konteks-konteks di sekitar mereka, itulah ide-ide yang brilian, itulah assessment yang sebenarnya, yang otentik. Oke, jadi kita tidak perlu takut dengan yang namanya AI hari ini. Gitu. Kemudian bahkan University of Auckland itu punya akses terhadap Grammarly. Grammarly itu AI ya, Grammarly itu AI. Grammarly, Quillbot itulah AI. Nah, kalau kita menulis sendiri, kemudian kita submit ke Quillbot, ke Grammarly, kemudian disarankan di situ untuk kita paraphrase, itu adalah AI. Saya ada beberapa international student di sini yang di Turnitin mereka itu AI-nya itu sangat tinggi, sampai 50%. Kemudian mereka mendeklar bahwa tidak pernah menggunakan AI, tidak pernah menggunakan ChatGPT, tapi menggunakan Grammarly, Quillbot. Nah, Grammarly, Quillbot itu adalah AI. Kecuali yang tidak, kecuali kalau kita ingin cuma misalnya spelling misalnya. Kalau spelling salah itu nggak ada masalah, nggak akan terdetek oleh AI. Oke, spelling. Nah, banyak sekali universitas yang menggunakan Grammarly, menyarankan student untuk menggunakan Grammarly dalam menulis gitu. Jadi AI ini sekarang sudah mulai terbuka. Orang-orang sudah mulai terbuka menggunakan AI. Bahkan hari ini di Microsoft Copilot ini kita juga bisa membuat AI agent, ya, personalized AI. Ya, kita bisa personalized AI, kita bisa masukkan konten-konten ke situ. Jadi ketika student bertanya tentang konteks assessment mata kuliah ini, ada jawaban di situ. Gitu. Jadi kampus-kampus di seluruh dunia hari ini sudah mulai berlomba-lomba untuk membuat yang namanya agent AI ya, to create AI agent, AI sendiri gitu. Jadi tidak seluas ChatGPT yang semua ada di situ. Jadi AI agent ini bisa kita personalisasikan, misalnya tentang UMS, tentang assignment, tentang tugas, ya, tentang peraturan-peraturan yang tidak ada di ChatGPT ada di situ. University of Sydney misalnya, mereka punya yang namanya Cognity yang baru-baru ini dibangun kerjasama dengan Microsoft Azure. Itu bisa seperti itu, ya, bangun seperti itu. Jadi AI hari ini sudah biasa, bukan hal yang baru lagi. Bahkan for your information, APA style sekarang sudah ada citation ini ya, citation generative AI, APA style, guideline bagaimana menulis APA style. Kalau kita menggunakan ChatGPT misalnya, bagaimana cara kita mengutip menggunakan APA style. Nah, itu APA sudah mengeluarkan bagaimana cara kita mengutip itu. Kemudian satu lagi jurnal. Nah, kalau buka satu jurnal yang di bawah Elsevier, oke, jurnal yang di bawah Elsevier itu sudah ada yang namanya Declaration of AI. Boleh menggunakan AI, tapi kita harus declare acknowledgement-nya. Oke, ini salah satu jurnalnya, jurnal Educational Research Review, termasuk yang sangat tinggi. Kalau kita buka ke Science Direct ya, Science Direct ini punya Elsevier. Kalau kita buka ke sini, ada guideline-nya. Kita ambil satu jurnal ya, jurnal apa ya? Jurnal inilah misalnya. Oh, ini bukan jurnal, book. Kita ambil satu jurnal misalnya di bawah Science Direct. Jurnal inilah, patologi misalnya.
Kita lihat misalnya di sini guide for author-nya. Nah, di semua jurnal under Elsevier atau Tyler and Frances itu mereka ada yang namanya guideline penggunaan artificial intelligence. AI. Nah, ini Artificial Declaration, penggunaan Artificial Intelligence. Dan itu sudah banyak dipraktekkan. Jadi penggunaan AI bahkan dalam menulis jurnal hari ini itu sudah biasa. Dan menulis jurnal dengan AI pun belum tentu keterima. Kalau tidak ada creativity, tidak ada novelty, tidak ada impact di situ. Karena editor-editor jurnal hari ini juga sudah mulai kreatif mereka dalam berpikir gitu. Maka pengajar-pengajar juga harus mulai kreatif dalam berpikir gitu. Harus tahu bahwa ini adalah harus tahu bahwa yang dibuat ini punya novelty atau tidak gitu. Karena AI tidak mampu mengenerate novelty. Oke. Salah satu jurnalnya misalnya jurnal ini. Nah, ini dari Hong Kong, University of Hong Kong. Ada declaration di sini, bagaimana mereka menggunakan AI di akhirnya. Ini, Declaration of Generative AI and Assistive Technology in the Writing Process. Ada declarations. Bagaimana mereka mengenerate idea di situ dalam menulis ini, gitu. Meskipun banyak yang menulis AI dengan AI tapi tidak mendeklar di sini, ya itulah yang disebut dengan etika. Berbicara masalah etika ini susah. Berbicara masalah etika ini adalah berbicara masalah kejujuran. Dan etik ini dalam academic writing, etik dalam dunia akademik bukan baru. Sebelum ada AI, sudah ada yang namanya etik. Orang tidak mengutip, orang memparaphrase dari website, dari Wikipedia, tulisan dia. Itu kan etik juga. Jadi masalah etika ini bukan hal yang baru, sudah lama. Bicara masalah etika adalah bicara masalah kejujuran itu. Jadi susah untuk diukur masalah etika ini. Kita cuma susah etika ini. Kita cuma bisa menyarankan kesadaran diri, ya kita harus punya etika, ya nggak bisa kita paksakan. Nah, dari sekian banyak tulisan hanya beberapa orang saja yang berani untuk mendeklar, yang jujur untuk mendeklar bahwa mereka menggunakan AI untuk mengenerate idea, menggunakan Grammarly untuk final proof gitu. Tidak ada masalah itu sebenarnya. Cuma kadang-kadang kita malu, gengsi untuk mendeklarnya karena seakan nanti ada image bahwa oh konten dia dibuat 100% menggunakan AI gitu. Gitu. Sehingga kita tidak berani mendeklarnya gitu. Nah, ini. Kemudian Flinders Library itu punya guideline dalam penggunaan AI. Guideline dalam penggunaan AI. Oke, inilah mainnya website Flinders Library. Semua dijelaskan di sini bagaimana penggunaan AI, termasuk penggunaan AI dalam riset. Nah, riset-riset di Australia itu sekarang agak sedikit unik. Riset-riset di sini itu sekarang sudah mulai ada poin yang sangat besar, persentasenya itu adalah impact into the society, tangible impact. Kemudian bagaimana kita mengkomunikasikan riset kita ke non-akademik, gitu, ke orang-orang yang non-akademik, sehingga riset itu bukan hanya dinikmati oleh orang-orang akademik saja. Orang-orang non-akademik juga harus paham dengan bahasa-bahasa riset. Jadi menggunakan bahasa-bahasa yang sangat-sangat advance tidak penting lagi sekarang dalam riset. Yang paling penting adalah gagasan, ide, dan mampu nggak riset kita itu menyentuh masyarakat, menyelesaikan masyarakat. Jadi agak sudah hampir-hampir ke pengabdian gitu ya risetnya itu. Gitu. Jadi model riset ke depan akan seperti itu. Riset-riset yang tidak menyentuh masyarakat itu agak tidak lagi nilai. Riset-riset yang langsung menyentuh kepada masyarakat, yang ada tangible-nya itu. Bahkan sekarang riset sudah mulai ada video-videonya ya, sama seperti pengabdian. Ada video misalnya ke desa, ke kampung-kampung, pelosok, itu riset-riset seperti itu. Itu riset-riset yang unik, riset-riset yang original. Gitu. Dibandingkan hanya sekedar teks-teks saja nggak jelas gitu. Ada proof tidak gitu, nggak jelas gitu. Jadi ke depan model riset akan seperti itu, riset-riset yang langsung nampak
impact-nya kepada masyarakat. Gitu. Nah, ada satu scale yang sangat penting. Mungkin saya kurang tahu, Mas Dika sudah pernah lihat ini? Yang ini kayaknya belum ini, Mas. Nah, ini penting sekali library untuk menggunakan ini. Di berbagai kampus di dunia sudah menggunakan assessment AI, assessment scale ini. Ada mata kuliah yang bisa menggunakan AI, ada mata kuliah yang nggak bisa menggunakan AI. Itu harus diklasifikasikan. Kalau ada pertanyaan, boleh nggak kampus menggunakan AI? Boleh. Ada assessment yang bisa menggunakan AI, ada assessment yang tidak bisa menggunakan AI. Ada assessment yang bisa setengah digunakan AI, atau 30%, atau 70%, disesuaikan dengan asesmen itu sendiri gitu. Nah, ini adalah scale penggunaan asesmen. Nah, ini dari scale dari Perkins. Framework ini sangat bagus digunakan dan kita di Australia banyak menggunakan framework ini. Jadi penggunaan AI itu tergantung kepada dosen. Dosen bisa menyesuaikan. Saya berada di level ini, saya menggunakan level kuning dan level hijau. Saya sekarang mengajar mata kuliah Approaches to Research dan Research Design. Nah, di level kuning dan hijau ini, mahasiswa boleh mengenerate idea, brainstorming menggunakan AI. Jadi boleh menggunakan AI, tapi harus menulis kembali ide-ide tersebut menggunakan bahasa sendiri dan harus menyesuaikan, menambahkan dengan contextual issue. Gitu. Jadi nggak apa-apa, bisa menggunakan Microsoft Copilot, ChatGPT, tidak ada masalah, tapi harus mampu menyentuh isu-isu yang ada di sekitar mereka, yang original gitu. Kemudian untuk mahasiswa internasional, banyak yang request mereka boleh menggunakan Grammarly, jadi silakanlah menggunakan Grammarly yang namanya AI Assisting Editing. Jadi setelah itu mereka bisa finalisasi menggunakan AI. Proofreading misalnya, jadi final text, jadi tidak ada masalah. Ada dosen yang mungkin berada pada level ini, non AI, tidak ada masalah gitu. Yang penting asesmennya itu otentik. Ada asesmen. Nah, di era sekarang itu kita tidak bisa menyalahkan AI. Yang perlu kita salahkan adalah gaya kita dalam mengajar. Kita harus mereformasi asesmen, mereformasi gaya pembelajaran kita, gaya metode approach dalam mengajar itu harus kita rubah semua. Nggak boleh lagi kita menggunakan yang punya zaman, essay writing, cuma itu toh kita asesmennya. No AI. Ada asesmen-asesmen yang nggak perlu AI. Apa contohnya misalnya? Kita bisa buat seperti debat misalnya. Atau podcast. Student suruh buat podcast gitu. Itu nggak perlu AI di sana gitu. Yang otentik. Atau case study. Atau pengabdian. Ya, pengabdian. Suruh mereka mengabdi. Atau project-project yang tidak perlu AI. Itu banyak sekali hari ini yang otentik. Ada juga AI prompted di level kedua. Mungkin ini 20% boleh menggunakan AI untuk mengenerate idea saja. Kemudian AI assisted idea generation and structuring. Boleh menggunakan AI dan boleh menstructure, kemudian menulis sendiri. Kemudian ini AI proofreading, ya, AI untuk mereka menggunakan AI untuk peer review boleh juga di sini. Nah, ini mungkin 80% boleh menggunakan AI. AI-nya itu assignment itu dari AI 100%, tapi student itu harus mampu mengkritik kembali apa yang diproduksi oleh AI. ChatGPT itu banyak sekali kekurangan-kekurangan di sana, banyak sekali inkonsistensinya, banyak sekali hallucination-nya. Jadi mahasiswa itu harus mampu mengkritik informasi yang di-generate oleh si ChatGPT. Ini pada level ini. Ada juga yang full AI. Banyak sekarang assessment yang, ayo silakan menggunakan AI. Terutama yang misalnya seperti desain. Ya, mereka harus menggunakan desain, menciptakan desain yang cantik, yang luar biasa menggunakan AI. Video misalnya, cloning voice, yang creativity, ya silakan menggunakan AI. Termasuk mungkin programming, coding, nggak apa-apa menggunakan 100% AI, karena di sana mungkin perlu creativity lagi. Gitu. Termasuk makanya dalam creativity itu penting sekali di era AI hari ini. Misalnya Canva. Kalau kita di Canva itu sudah ada template, semua template sudah ada di sana. Kalau kita bagikan tugas kepada mahasiswa untuk mendesain di Canva, itu hasilnya akan berbeda-beda. Ada yang jelek, tidak bagus, ada yang bagus sekali. Karena di sana bermain yang namanya sentuhan tangan kita, creativity. Maka creativity itu penting sekali di era sekarang gitu. Ya, maka kita harus masukkan creativity itu sebagai salah satu rubrik assessment kreativitas.
kreativitas, critical thinking skill, itu sangat penting. Juga hari ini assessment formatif itu sangat penting di era sekarang. Di era sekarang AI ini pembelajaran yang terbaik itu adalah pembelajaran yang berlangsung, bukan at the end. Jadi assessment itu adalah assessment yang continuous. Ya, karena filosofi education hari ini itu adalah education is a journey gitu, bukan the destination. Proses pembelajaran yang hari-hari itu yang harus dinilai gitu. Mereka membuat apa portfolio kegiatan hari ini apa saja gitu. Mereka memfoto kegiatan di kelas, yang membuat report jurnal gitu. Itu yang asesmen yang sebenarnya gitu. Jadi di beberapa kampus itu asesmen yang continuous assessment ini itu sudah 70% bahkan 80% nilainya dibandingkan dengan final assessment yang hanya sekedar 20-30%. Jadi kita sekarang harus menekankan kepada proses pembelajarannya itu. Assessment itu hari-hari, aktivitas di kelas gitu. Bukan yang end-nya itu. Ya, itu. Nah, ini guideline ini bisa dijadikan sebagai salah satu rubrik untuk membuat assessment. Ya, bisa di-share kepada dosen dan mahasiswa itu bisa berbuat apa saja di sana, apa saja batasan-batasan yang bisa dilakukan di sini. Nah, di sini ada semua. Dan kita harus terbuka dengan AI hari ini, tidak perlu takut dengan AI, karena secanggih-canggih, sehebat-hebat pun menulis menggunakan AI, pasti kita bisa mengkritik, mengetahuinya itu. Dan kita juga harus sering berinteraksi dengan AI. Kalau kita jarang berinteraksi dengan AI, maka kita tidak akan tahu bagaimana AI itu berbahasa. Kalau kita sering berkomunikasi dengan si AI, kita akan tahu bagaimana gaya bahasa AI dan bagaimana gaya bahasa manusia. Sehingga kita bisa membedakan ini bahasa AI dan ini bahasa manusia. Nah, itu penting sekali. Ya, bahkan hari ini juga ada menghumanize the text. Teks yang sudah di AI, kemudian dihumanisasikan, tidak terdetek lagi di Turnitin. Jadi penggunaan Turnitin untuk cek AI pun sekarang tidak 100% berfungsi gitu. Karena mahasiswa pun bisa menghumanize, ya, membuat teks itu menjadi human text AI lagi gitu. Jadi tidak terdetek oleh Turnitin. Kemudian juga perlu ditekankan kepada mahasiswa bahwa referensi-referensi yang di-generate oleh AI itu adalah hallucination. Tidak ada itu referensi yang di-generate oleh AI, terutama citations. Itu penting sekali untuk dicek, karena kadang-kadang mahasiswa itu mengenerate citasi itu kadang-kadang langsung dari ChatGPT, itu tidak ada. Semua referensi yang di-generate oleh ChatGPT AI itu adalah hallucination, fake semua, tidak ada. Bisa diverifikasi kembali di Google Scholar bahwa itu tidak ada gitu. Termasuk di riset hari ini, data analysis platform software, NVivo, kemudian MaxQDA, kemudian Atlas TI, itu sudah menggunakan AI semua gitu. Termasuk di riset sudah menggunakan AI. Termasuk dalam menulis systematic literature review, kami di sini menggunakan platform yang disebut dengan Confidence. Jadi tidak perlu lagi memilah-milah artikel, ada yang duplikat artikel nanti. Jadi langsung diseleksi oleh AI, kemudian kita tinggal mengkritiknya secara manual gitu. Jadi banyak hal-hal yang teknis yang hari ini itu sudah bisa dibantu oleh AI, dan itu hal yang biasa. Sama seperti ini. Dulu kita menulis reference itu manual. Manual, kita mengetik manual, koma, titik, n, buka kurung itu. Sangat manual dulu, sebelum adanya Mendeley, sebelum adanya EndNote, ya, sebelum adanya Google Scholar. Tapi hari ini itu sudah menjadi hal yang teknis gitu. Kita bisa menulis referensi itu dalam waktu 5 menit. Dulu kita menulis referensi di belakang itu sebelum adanya tool ini seminggu. Kita nengok buku panduan 1 di sebelah kanan, kita tulis ketik satu-satu titik, koma, n, dan buka kurung, judul, koma, penerbitnya apa gitu, manual dulu. Sekarang itu menjadi hal yang teknis. Nah, ada hal-hal yang banyak sekali hari ini menjadi hal yang teknis, tidak perlu lagi itu. Bahkan data analisis hari ini dianggap sebagai hal yang teknis, data analisis. Di luar negeri itu biasa kalau data-data analisis itu setelah kita menganalisa data itu pasti disuruh ke library untuk memvalidasi apakah betul SPSS kita, apakah betul NVivo kita gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu akan menjadi hal yang teknis.
Yang paling penting itu adalah gagasan, ide. Itu yang sangat mahal di era AI hari ini. Nah, jadi kita tidak perlu takut dengan adanya AI. Kita harus terbuka dengan student tentang AI. Tinggal bagaimana kita meletakkan posisi assignment kita misalnya, pembelajaran kita. Ya, boleh di sini, boleh di sini, boleh di mana-mana boleh. Tinggal disesuaikan. Nah, ini bisa jadi nanti mungkin ini bisa diambil kemudian diletakkan di sini contoh-contoh pembelajaran atau contoh-contoh assignment di sini apa saja, di sini apa saja contohnya, di sini apa gitu. Sehingga pengajar dosen itu tahu, oh saya ingin mempraktekkan yang warna merah ini. Jadi nggak ada AI sama sekali. Atau ayo silakan menggunakan AI semuanya gitu gitu. Di sini boleh juga mengenerate video misalnya, mengenerate podcast misalnya. Ya seperti itu. Jadi seperti itu saja Pak Hardika, mungkin kita bisa berdiskusi, sharing ya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Zamzami Zainuddin PSC yang telah menyampaikan materi mengenai AI. Acara selanjutnya adalah diskusi, tanya jawab dan diskusi. Monggo Bapak Ibu yang ingin menanyakan kepada Bapak Zamzami Zainuddin, kami persilahkan. Mungkin saya Bu Ari. Oke, Pak Zamzami, terima kasih sekali. Saya mencatat banyak poin ya yang nanti bisa kita masukkan, dan juga tadi cara saya referensinya ini lengkap juga ya. Kita juga sebenarnya ngelihat beberapa pupus sudah ada ya, cuma di tempat kami ini belum ada ini. Jadi pengen juga segera ada gitu. Dan termasuk yang AI scale tadi langsung dicarikan sama Mas Arul, terima kasih juga, langsung saya share tadi ke grup dosen di Prodi. Ini bermanfaat sekali, baru lihat juga ya ini. Gitu. Nah, kalau dari saya yang pertama pengen didiskusikan ini tadi kan disampaikan terkait dengan Grammarly AI, kan nanti juga dideteksi ya. Berarti kalau menggunakan Grammarly cukup untuk spelling dan lain sebagainya, ini nggak akan detect. Tapi kalau misalkan full kayak kita membantu mereka merevisi, itu pasti akan detect. Nah, kalau misalkan kita full minta AI memperbaiki tulisan kita, berarti apakah secara akademik itu diperbolehkan dengan syarat kita ada declaration tadi, atau juga nggak diperbolehkan. Nah, karena kan banyak ditemukan tulisannya itu full di halaman pendahuluan AI gitu kan, tapi kemudian dia mendeklarasi itu sebelumnya sudah ditulis manual, misalkan menggunakan AI untuk memperbaiki tulisannya, atau tetap kayak tadi aja biar nggak ada yang nggak sempurna justru jadi yang sempurna itu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, nah betul ya tadi tools yang humanize AI kan, teks AI yang tadinya kita cetak ke AI biar jadi bahasa manusia itu nggak kedetek di AI. Nah itu saya juga sempat mencoba tools seperti itu. Nah ini makin pinter ya, maksudnya teman-teman mahasiswa pun juga makin digunakan juga dalam konteks akademik. Nah kita juga nggak bisa mendeteksi ini tuh menggunakan AI. Nah balik lagi ke tadi ya, etika itu terkait dengan kejujuran. Berarti salah satu yang harus ditekankan banget itu adalah nilai-nilai kejujuran yang pertama. Yang kedua, kalau menggunakan tools, apa perlu ada kayak regulasi sanksi kalau mereka ketahuan menggunakan tools yang tadi gitu. Nah itu diperlukan atau enggak. Terus yang terakhir, yang ketiga, kalau misalkan kita mau membuat panduan, kita juga coba bagi menjadi 3 aspek. Yang pertama itu bagaimana teman-teman itu memahami AI secara penuh ya, berarti understanding-nya dulu, understanding AI. Yang kedua itu nanti fokus kepada using AI-nya dalam konteks masing-masing. Nanti yang terakhir itu adalah evaluating AI-nya. Jadi Pak, AI literasi itu dalam 3 aspek itu sudah mencukupi. Jadi understanding, using, sama evaluating, gitu, mengevaluasinya. Itu mungkin dari saya Pak Zamzami. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dika. Yang pertama tentang Turnitin, semua jurnal-jurnal sekarang yang jurnal-jurnal tinggi tidak menggunakan Turnitin dalam mengecek
Hanya jurnal-jurnal misalnya yang bereputasi yang kelas-kelas menengah itu sekarang masih menggunakan Turnitin. Jadi Turnitin itu sudah banyak tidak digunakan lagi. Sekarang lebih kepada kejujuran saja sekarang. Jadi lebih kepada kejujuran dan uh, kebanyakan menggunakan AI untuk final proofread itu sudah normal dan itu ya acceptable. Tapi itu harus dilihat lagi, dipelajari lagi di guideline mereka. Karena setiap jurnal misalnya, setiap publisher itu punya guideline masing-masing. Yang jelas-jelas meletakkan guideline ini adalah apa ini yang Science Direct ini, mereka jelas-jelas meletakkan AI declaration di situ. Kita harus jujur menggunakan AI itu untuk apa gitu. Misalnya kita menggunakan AI di pertama dan di akhir. Di pertama adalah untuk mengenerate idea sebelum kita menulis paper, dan di terakhir adalah untuk final proofread sebelum sebelum publication. Setelah di acceptance, ya setelah di accept paper kita proofread kembali untuk ready for publication. Nah, kita harus jelaskan di sana. Jelaskan bagaimana proses kita menggunakan AI, tool apa yang kita gunakan harus kita sebutkan. Termasuk kita menggunakan Philbot, Grammarly harus kita jelaskan gitu. Ya kita perlu keterbukaan seperti ini dan banyak yang sudah menyarankan kita ya apa terbuka seperti ini, tapi masih banyak yang agak canggung gitu untuk mendeklar seperti ini karena masih ada dianggap negatif. Oh negatif itu dia menggunakan AI seperti itu 100% gitu. Padahal yang orang ingin baca dari jurnal itu bukan AI-nya, idenya, gagasannya di sana gitu. Dapat tidak gitu. Itu yang paling penting hari ini gitu. Tidak ada masalah. Um, Kemudian di Turnitin itu masih bisa digunakan yang ada AI. Terutama kalau kita mendetek 100% AI di Turnitin itu harus kita review kembali. Kalau 100% itu bermasalah. Tapi kalau 20-30% tidak ada masalah. Bahkan Turnitin hari ini sudah menghapus percentage kalau AI-nya itu di bawah 20%. Oh. AI di bawah 20% itu nggak ada lagi di Turnitin hari ini. Kalau AI misalnya 50% itu masih bisa direview kembali apa yang salah gitu. Tapi kalau AI 30%, nah nggak ada masalah lah. AI 100% itu mungkin bisa bermasalah, direview kembali. Apalagi referensinya juga masuk AI di situ. Itu generated by AI referensinya itu. Hallucination. Itu harus ya uh, harus direview kembali. Ya, dunia hari ini sudah mulai terbuka dengan AI. Tinggal yang paling susah itu adalah kejujuran. Etiknya itu, kejujuran kita menggunakan AI atau tidak. Itu sangat susah hari ini. Menjadi kendala. Kemudian pelatihan student tentang menggunakan prompt yang baik itu juga penting sekali. Hasil daripada AI yang berkualitas itu bermula dari quality prompt-nya itu gimana gitu. Jadi dalam menulis prompt itu juga perlu yang namanya creativity di situ. Kalau orang tidak kreatif, maka AI tidak akan mampu mengenerate result yang bagus, yang kreatif. Maka lagi-lagi di sini perlu creativity kita dalam mengenerate tulisan gitu. Perlu ilmu juga di situ gitu. Uh, prompt itu tidak bisa prompt itu dari manusia, bukan dari AI. Maka yang menjadi kunci hari ini adalah kita harus mempunyai prompt yang berkualitas, question yang berkualitas. Dari mana itu? Dari manual, dari experience kita sehari-hari, dari kita membaca buku, dari kita berdiskusi, sehingga kita mampu mengenerate prompt yang kritikal ke si AI ini. Bukan hanya menanyakan hal yang sangat basic gitu. Maka lagi-lagi critical thinking, manual itu masih berjalan di sini untuk mengenerate prompt yang berkualitas gitu. Nggak bisa kita ajarkan bagaimana menulis prompt yang berkualitas. Itu ada di diri masing-masing gitu. Gitu. Nggak bisa kita mengajarkan orang bagaimana cara bertanya yang berkualitas, yang kritis. Kritis itu ada di sendiri kita masing-masing, ada di kepala kita masing-masing gitu. Critical thinking itu kan proses dari pengalaman kita sebelum-sebelumnya, proses dari kita membaca, gitu. Maka melahirlah critical thinking dalam prompt itu. Gitu. Satu lagi apa tadi Pak Dika? Ini Pak Samsami, terkait dengan
apa namanya tentang AI, fokus literasi AI yang pengen kita berikan ketika ada 3 aspek yang pengen kita bagi-bagi 3 aspek maksudnya di buku panduan itu. Yang pertama itu terkait dengan understanding AI, yang kedua nanti using AI-nya gimana tadi juga dimasukkan prompting, kritis dan lain sebagainya gitu itu prakteknya di situ. Yang terakhir ada evaluating AI. Apakah 3 aspek ini sudah mencakup keseluruhan terkait dengan AI literasi atau mungkin bisa ditambahkan hal-hal yang lainnya. Eh, Bisa, itu sudah mencakup, dan Dikti kan sudah mengeluarkan juga buku panduan penggunaan AI ya, Gen AI Ya, untuk higher education di Indonesia. Termasuk bisa juga menggunakan framework atau guideline dari UNESCO. UNESCO juga sudah mengeluarkan untuk yes, teachers, yes. untuk student. Itu juga bisa di-download nanti bagaimana apa saja di sana. Bagaimana cara menggunakan AI yang baik gitu. Etika juga penting untuk dijelaskan kepada student, bagaimana etika menggunakan AI yang baik gitu. Dan AI itu banyak hallucination, banyak inkonsistensi, semakin detail ditanya semakin ngawur gitu. Itu juga harus dijelaskan di sana bahwa AI tidak 100% tepat, tidak 100% konsisten dia gitu. Karena AI itu kalau kita klarifikasi dia akan setuju kadang-kadang, iya betul apa yang Anda sampaikan gitu. Dia akan klarifikasi gitu. Kita tanyakan yang kita mau apa, kita klarifikasi yang lain, dia betulkan juga gitu. Jadi AI itu selalu mengikuti kita. Um, Juga DeepSeek ya, DeepSeek yang hari ini sering dikritik ya. DeepSeek itu hal-hal yang berbau, misalnya berbau political, yang berhubungan dengan China misalnya, berhubungan dengan sejarah mungkin, ya, agak bias juga di sana mungkin, ya, berhubungan dengan demokrasi gitu, agak bias juga di sana gitu. Jadi it's not 100% di sana gitu. Ya, terima kasih Pak Zamzami. Ini DeepSeek juga menariknya, kayaknya di sana ada kita dikasih tahu cara berpikirnya, mereka mendapatkan konklusinya itu seperti apa juga menarik ini untuk DeepSeek Iya, tadi. Ya, DeepSeek itu punya kelebihan di proses of thinking-nya itu bagus sekali. Ya, sangat panjang dijelaskan bagaimana dia berproses berpikir, dan itu juga bisa menjadikan salah satu pelajaran ya, kepada student bagaimana DeepSeek itu berpikir, dan begitulah kita seharusnya berpikir gitu. Proses berpikir. oke. Ya. Ya, terima kasih. Eh, Hari ini itu kalau bicara tentang AI, di semua aspek sudah diintegrasikan AI, semuanya sudah AI hari ini. Apa saja website sudah menggunakan AI. Em, Dulu nggak, kalau nggak ada AI di platform mereka, mereka akan tertinggal, akan out hari ini. Kahoot misalnya, Quizizz yang dulu sebelumnya nggak ada AI, sekarang ada AI gitu. Semua sudah menggunakan LMS, LMS sudah menggunakan AI semua hari ini. Iya, ya, ya, betul sekali. Jadi kita pun sama website kita di AIK, beberapa menggunakan chatbotnya Iya. AI, LMS yang sedang kita kembangkan juga Ya. menambahkan AI, AI, AI. Termasuk library. Kalau lihat misalnya contohnya apa, Library University Malaya, itu Hmm. mereka punya chatbot di sana. Ada live chatbot, ada chatbot yang tidak live di library-nya itu. Jadi bisa chat langsung di sana dengan librarian, di mana letak buku, di mana ini. Jadi langsung dibalas itu oleh Menarik sekali. sistem. Ya. Boleh menambahkan Mas Dika? Nih, monggo Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Zamzami tadi paparannya menarik sekali ya. Kalau saya lihat dokumen di Flinders University ini sudah sangat lengkap, cukup banyak yang harus kita kejar ya Mas Dika untuk setelah ini. Betul. Em, ada satu hal yang saya garis bawahi bahwa ke depan ini penggunaan AI ini semakin inevitable seperti itu ya. Jadi mau kita eh, halangi seperti apapun, ini sepertinya sudah tidak mungkin seperti itu. Jadi memang kita harus bersiap untuk eh, bagaimana kita menerima AI ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan tentunya di dunia akademik ini bagaimana kita menerima AI ini untuk mendukung eh,
riset maupun perkuliahan seperti itu. Dan yang saya rasakan AI ini sangat membantu untuk bisa eh, membuat materi maupun metode pembelajaran yang lebih baik terkait dengan pembelajaran. Hanya saja tentunya selain manfaat juga challenge-nya banyak sekali ya di situ. Salah satunya eh, bahwa mahasiswa itu dan mungkin juga dosen juga cenderung untuk lebih suka cari jalan pintas menggunakan AI. Yang saya pikir itu eh, suatu hal yang bisa dikatakan itu sifat manusia ya. Kalau ada cara yang lebih mudah, kenapa tidak? Kenapa kita harus menggunakan cara yang sulit? Hanya saja kelemahannya ketika misalnya mengerjakan assignment dan hanya 100% mengandalkan AI. Kita semua tahu bahwa AI ini masih untuk saat ini teknologi yang ada itu reliability-nya eh, masih kurang seperti itu. Nah, eh, yang mungkin perlu kita pikirkan adalah bagaimana kita apa ya tadi mungkin sudah disebutkan juga oleh Mas Jika bahwa bagaimana kita meningkatkan literasi AI ini, memberikan pemahaman tentang apa itu AI, kemudian juga termasuk bagaimana menggunakan AI ini dengan baik. Eh, dan kalau saya lihat di UMS ini tingkat kesiapannya kalau saya bilang masih kurang seperti itu ya. Mungkin dari skala 1 sampai 5 itu masih kalau saya ngobrol dengan mahasiswa, dengan dosen itu mungkin kalau saya bilang masih di level 1 kalau saya bilang seperti itu. Jadi mungkin perlu dipikirkan juga strategi-strategi termasuk yang saya lihat yang terjadi di lapangan itu untuk pembelajaran itu prakteknya masih ini ya masih sangat tradisional seperti itu. Yang ini tentunya dengan ada masuknya AI ini tantangannya besar sekali kalau menggunakan metode pembelajaran yang tradisional seperti itu. Nah, mungkin juga selain itu kita juga perlu pikirkan strategi-strategi apa yang bisa kita lakukan untuk eh, bisa memanfaatkan AI ini dengan optimum, eh, termasuk juga bagaimana menyiapkan SDM kita untuk bisa menggunakan AI ini dengan optimum. Kan tadi Pak Zamzami juga menyebutkan kuncinya itu adalah di creative thinking. Nah, ini yang mungkin kalau yang saya rasakan di UMS itu belum banyak dieksplor seperti itu, bagaimana mengembangkan creative thinking-nya, sehingga yang masih sekarang dipikirkan adalah bagaimana kita mengantisipasi AI-nya. Tapi lebih kepada antisipasi adanya teknologi AI ini, tetapi tidak eh, melakukan upaya-upaya untuk menyiapkan SDM. Dan saya pikir eh, dengan semakin berkembangnya teknologi AI yang sekarang sudah bisa menghumanisasi AI sendiri, nanti akan tipis sekali seperti itu batasan antara mana yang dikerjakan AI, mana yang bukan. Tetapi kembali lagi kepada bagaimana kita memanfaatkan secara optimum eh, untuk apa? Untuk meningkatkan skill, kemudian untuk membantu pekerjaan-pekerjaan kita. Mungkin kalau saya soroti lebih pada di situ ya, bagaimana kita selain menyiapkan eh, apa mengenai rules, aturan-aturannya juga bagaimana kita menyiapkan SDM untuk bisa lebih siap menggunakan AI ini untuk eh, yang lebih secara lebih optimum seperti itu. Mungkin itu Mas Dika tambahan dari saya. Terima kasih Bu Deni, Bu Ari atau
Pak Zamzami tadi berkaitan apa namanya dari itu gimana biar juga lebih optimal ya selain regulasi rule-nya tapi betul-betul secara teknis bisa optimal mempersiapkan SDM yang masih sangat jauh kesiapannya gitu satu. Dan masih banyak beragam pandangan yang berbeda sekali nih. Jadi nggak pernah satu apa sama kayak ini ya sudah kita terima gitu. Masih kita sebatas pro kontra penggunaan dan lain sebagainya kayak nggak pernah selesai gitu. Nah, gimana biar segera ke sana gitu mungkin ya. Mungkin menambahi kemarin saya sempat ngobrol dengan salah satu dosen yang risetnya itu tentang AI. Jadi dosen di prodi teknik informatika gitu, risetnya tentang AI. Bahkan dalam eh, pandangan beliau itu masih mengkhawatirkan bagaimana nanti kalau publikasi saya itu, paper saya itu dideteksi sebagai pekerjaan AI. Yang menurut saya itu harusnya sekarang sudah lewat seperti itu. Semestinya apalagi riset beliau tentang AI seperti itu. Jadi itulah kenapa saya tadi menyampaikan ya sepertinya kesiapan SDM kita tuh masih kalau di skala 1 sampai 5 masih di level 1. Mungkin gitu untuk gambarannya. Mungkin ada masukan dari Pak Zamzami. Ya, Trendingnya masif yang paling mungkin. penting adalah kita harus redesigning instruction, redesigning assessment, itu penting sekali hari ini. Bukan membawa apa yang sudah lama itu, menyesuaikan dengan AI, tidak sinkron, tidak connect. AI itu hal yang baru, tapi model pembelajaran kita, model assessment, kita masih menggunakan hal yang lama, tidak Ya, match. betul. Skill-skill yang harus diakses kepada student hari ini itu skill-skill yang tidak ada pada AI. Skill seperti critical thinking, skill communication mereka bagaimana, skill conflict resolution bagaimana, itu penting sekali. Interpersonal skill bagaimana, teamwork-nya itu bagaimana, bisa melalui discussion, ya. Argumentation-nya itu bagaimana, analytical thinking-nya itu bagaimana. Itu penting sekali hari ini. Hal-hal yang seperti itu. Termasuk question, critical question itu juga menjadi hal yang sangat penting hari ini. Nah, skill-skill yang seperti itu yang harus mudah sudah kita ubah, ya. Jadi redesigning, instruction, assessment, the way kita teaching itu penting sekali. The way education itself itu sangat penting. Mungkin ini juga ya Pak Zamzani, perlu dilakukan upaya-upaya untuk menyiapkan dosen dan sepertinya perlu ada apa ya, perlu ada semacam pelatihan juga untuk mungkin training for instructor bagaimana untuk bisa mengarahkan mahasiswa untuk menggunakan AI dengan baik seperti itu Pak. Iya. Eh, di kita kadang-kadang agak sedikit kaku, di Indonesia kita nggak berani mengubah. Karena kadang-kadang peraturan Ya, pemerintah itu agak sedikit kaku. betul, Kita harus mengikuti pemerintah, peraturan yang ada di pemerintah itu, nggak bisa kita out of the box gitu. Karena semua kaku di sana gitu. Itu yang menjadi kendala gitu. Dosen itu tidak punya kebebasan 100% untuk betul, meredesign gitu sendiri gitu. Harus ngikut betul. yang sudah ada seperti itu. Itu Ya. jadi salah satu kendala, saya rasa. Betul. Termasuk juga kurikulum ini kan, apalagi sekarang dengan model akreditasi dari LAM ini ya, ini Iya, rigid sekali. Jadi kadang agak susah bergerak. betul betul. Harus ada mata kuliah ini seperti itu yang Iya, mungkin banyak yang sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan betul. zaman sekarang. Iya. Kadang-kadang kita memaksakan untuk memeshkan dengan akreditasi yang nggak Betul, kreatif akhirnya. betul, betul, Pak. Harus berani agak kreatif ya, Pak ya, dalam menyusun Iya. Tapi kurikulum. menabrak sistem akreditasi. Iya, betul. Bingung ya? Iya. Mungkin ada satu hal lagi yang mungkin di dalam pemikiran saya ya. Kalau saya lihat semakin ke sana itu sekarang, skill yang dibutuhkan itu karena untuk mencari pertolongan AI meskipun dengan segala kekurangannya, ini akan sangat memudahkan. Artinya kita tidak perlu, katakanlah misalnya saya
bidang saya di chemical engineering gitu ya. Saya tidak perlu tahu mendalam sekali tentang reaktor kimia seperti itu, tapi saya bisa dengan mengetahui basic-basicnya, itu saya nanti akan bisa minta pertolongan AI untuk eh, apa mempelajari reaktor secara lebih mendalam seperti itu. Nah, em, yang saya pikirkan sekarang itu justru yang dibutuhkan untuk kita menyiapkan diri itu adalah seperti yang disampaikan Pak Zamzani tadi, eh, untuk critical thinking, creative thinking seperti itu, dan bagaimana kita bisa memanfaatkan pengetahuan kita, melatih logika kita untuk bisa eh, menghubungkan informasi-informasi yang kita dapatkan seperti itu. Nah, artinya dengan seperti itu di dalam pembelajaran itu nantinya mungkin tidak perlu lagi harus sampai mendalami sampai materi tertentu seperti itu, dan juga itu satu. Kemudian satu hal lagi bahwa dengan munculnya AI ini yang saya rasakan itu perubahan itu cepat sekali. Mungkin yang saat ini menjadi satu hal yang perlu kita siapkan. Mungkin 5 tahun atau 4 tahun lagi ketika mahasiswa itu lulus kuliah itu mungkin sudah menjadi hal lain, sehingga ada satu skill yang harus dikuasai adalah adaptasi gitu, adaptability dari mahasiswa. Nah, ini mungkin juga kita bisa mempertimbangkan bagaimana kita itu memanfaatkan AI ini untuk meningkatkan adaptability dari tidak hanya mahasiswa ya, pastinya itu kepentingan kita semua seperti itu. Mungkin itu yang ada di pikiran saya. Bahkan hari ini ada banyak sekali platform AI itu yang untuk kita bisa periksa langsung esai mahasiswa. Itu misalnya seperti Gradescope gitu. Jadi kalau AI itu diperiksa oleh human, tidak apple to apple. Jadi AI lawannya AI gitu. Jadi kalau student mengenerate assignment menggunakan AI, ya kita dosen harus memeriksa itu menggunakan AI lagi gitu. Jadi Ya. AI akan melawan AI gitu. Jadi kita lihat nanti, baru nanti kita polish kembali. Gitu. Itu bisa Iya. menjadi satu alternatif. Banyak juga hari ini, banyak sekali essay grading, Gradescope untuk menggradekan essay-essay mahasiswa itu juga bisa menjadi salah satu alternatif ya. Cuma lagi-lagi ya harus berbayar ya. Harus berbayar dan kita harus mengeluarkan sedikit uang gitu. AI hari ini sudah jadi bisnis. Semua hari ini berbayar ya. Kalau kita ingin yang unlimited gitu. Semuanya harus berbayar ya. Nah, satu lagi tambahan ini karena tadi bilang kalau apa lagi-lagi harus berbayar, lagi-lagi harus bayar. Jadi saya teringat eh, kalau misalkan ya universitas-universitas itu entah di Indonesia ataupun di luar, terutama di Indonesia ini konteksnya dan juga di UMS, kalau kita mau menerapkan teknologi digital ataupun AI dan lain sebagainya, kita kan harus menggunakan layanan pendidikannya itu ke company lain, entah menggunakan Google, tadi Microsoft dan lain sebagainya, terus kerjasama harus membayar lagi, biaya lisensinya pun sangat mahal, termasuk LMS sangat mahal semua. Jadi kita juga perguruan tinggi kayaknya makin ini juga ya dengan company-company di luar sana ya makin lebih mahal juga, mereka juga berbisnis di bidang pendidikan gitu. Nah, ya kira-kira dengan beberapa apakah ya ke depan memang saya juga ya ini hanya kebingungan saja ya, saya juga bingung nih maksudnya apakah memang model bisnisnya juga akan seperti itu ke depan itu makin banyak sekali dan kita pun nggak bisa lepas dari praktek-praktek yang seperti itu, atau ada kemungkinan juga kita pun bisa mandiri tanpa seperti itu ya, gimana ya, karena kayak makin mahal gitu dan harus bayar semua gitu, kita nggak bisa. Ini Pak Dika, sistem kapitalisme di dunia ini sekarang memang sedang berjalan seperti itu. Salah Oh, satu korbannya termasuk kampus. Dan salah kampus. satu predatornya seperti Microsoft itulah predator. Perusahaan-perusahaan besar sekarang mereka itu mengincar kampus-kampus gitu.
Ayo pakai Ya, Zoom, ya. beli. Ayo pakai ini, beli gitu. Kemudian ayo sekarang Microsoft menawarkan untuk mengenerate apa AI agent sendiri gitu. Jadi kita bisa bisa apa dosen-dosen itu bisa membuat AI sendiri gitu, masukkan konten ke situ. Jadi ketika di chat cuma konten itu yang ada di situ. Microsoft juga menawarkan itu. Jadi bisnis itu sudah biasa di dunia. Ya, termasuk publikasi bereputasi Scopus itu adalah juga termasuk predator, termasuk kapitalis Iya, dunia. World Class University is also iya, termasuk ya, betul juga sih ya. bisnis. Aduh, mahal Jadi susah sekali kita nih berlari kalau dari mau. situ ya hari ini. Susah. Dan kita sudah terjebak di dalamnya ya, Pak ya. Susah Nah, terjebak di ini. dalamnya gitu. Kita Iya. nggak setuju dengan sistem world class university. Tapi kalau kita nggak ikut itu, kita nggak ada kawan, kita nggak bisa bekerja sama dengan ini, nggak bisa ke Betul. sini, nggak bisa ke sini sendiri kita. Ya, Yang kita misalnya world class university, kita bisa nggak ikut world class university kalau kita sudah strong. Seperti Belanda, Jerman, Prancis, mereka nggak ada world class university. Leiden nggak world class university. Kampus Jerman nggak world class university mereka. Tapi mereka sudah strong sendiri gitu, nggak perlu orang lain. Kita masih perlu orang lain gitu. ya. Sedangkan mereka pun menggunakan mahasiswa kita untuk membantu ngedevelop dan hasil-hasil dari kita juga ya Iya, beberapa. Ya, betul sih. Ya, sistemnya gitu ya. ya. Saling mengemploy itu sudah biasa sekarang gitu. Termasuk Australia juga seperti itu. Ya, di Australia itu setengah daripada pengajar-pengajar research itu dari luar semua. Ya, termasuk Pak Zamzami ini. Ya, banyak sekali. Siap, terima Makanya kalau kasih dari kalau saya. kalau kuliah di luar negeri, saya bilang sama mahasiswa, kalau kuliah di luar negeri, termasuk Bu Deni mungkin, kalau kuliah di luar negeri itu jangan berharap dosennya itu orang bule semua gitu. Nanti dosennya orang Cina, orang Indonesia, orang India gitu. Dan di Betul, kelasnya Pak. itu uh, mahasiswa mahasiswa lokal cuma 2 orang, yang lain mahasiswa dari Sri Lanka, dari Vietnam, di Cina, dari Arab gitu. Gitu. Betul Betul. sekali. Luar negeri termasuk di US seperti itu juga. Menarik Ya, sekali, yang jelas Bapak. PR kita masih banyak sekali ya ini. Betul ini Bu. Aduh, minimal tadi ya. Betul sih, redesign ya kan, kurikulumnya, pelatihannya, ininya gitu kan, Mm-mm. melalui part-part yang bisa kita lakukan ya. Tapi setuju banget sih kayak tadi, integrasi ke kurikulum dan lain sebagainya. Makanya mungkin BIP Bu, Iya. Dan Bu L dan hal-hal bisa seperti juga ya RPS karena ya, Mas Pak Dika, RPS itu sudah teknis. betul, Bukan hal lagi yang penting, itu teknis. AI bisa betul, betul. mengenerate, kita bisa memodifikasi. Ya, jadi itu bukan hal yang seperti dulu lagi itu. Termasuk kita di sini hari ini, termasuk kita di sini mengajar Master of Teaching, itu mereka itu menggunakan AI untuk mengenerate lesson plan. Oh, nah, itu Yes. loh yang kita Baru kemudian butuhkan juga. dimodifikasi, disesuaikan. Siap. Eh, Mas Dika Harus mungkin mengisi ke stakeholder Mas Zabzami. mungkin ini Mas Dika, Ibu. sepertinya kalau bebannya ini kalau diserahkan semuanya ke perpustakaan Berat ya? tidak pas juga ya, karena Ratu. tidak hanya tentang bagaimana policy AI-nya, tapi juga masuk menyiapkan SDM, kemudian literasi dan sebagainya. Itu termasuk nanti ke kurikulum ya larinya. Itu sepertinya memang harus lintas bidang seperti itu sih kalau saya lihat. Atas bidang. Iya, Siap, Bu. Kalau kita kemarin pengen untuk yang pelatihan ke mahasiswa, gitu, ke mahasiswa, ya perlu juga tadi lintas bidang, betul. Betul sih, perlu diskusi lebih lanjut juga nih, nanti iya, secara langsung dengan Bu betul. El dan lain-lain. Semangat. Mau Bapak, selesai, Bu. ada yang mau Itu ditanyakan kembali ke Bapak Zamzami Zainuddin? Ibu Laili mungkin Bu El sedang wawancara asesor. sepertinya sedang tidak bergabung dengan kita. Bapak Ibu yang lain, ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas dari tadi diskusi yang telah kita lakukan tadi?
Sepertinya sudah cukup Mas Pak Ardikan ya. Eh, Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, eh, mungkin Bapak Ibu bisa on cam dulu, kita foto bersama dulu sebelum saya akhiri. Monggo silakan Bapak Ibu. Mas Nasir, mohon bantuannya untuk foto bersama. Oke, saya bantu saja Bu Ari. Untuk presentasinya Pak Zamzami bisa saya matikan sebentar. Oh, boleh. Oke, mulai. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Nah, cukup untuk Terima kasih Mas Arul. Baiklah Bapak Ibu, sepertinya acara bisa kita, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan kepada Bapak Zamzami, acara bisa kita tutup ya. Sebelumnya terima kasih Bapak, terima kasih banyak Bapak Zamzami Zainuddin PhD atas pemaparan materi yang luar biasa. Saya yakin apa yang kita dapat dari diskusi kita pada hari ini akan sangat bermanfaat dan insya Allah akan ada eh, apa namanya istilahnya untuk kedepannya gitu ya. Terima kasih sebelumnya atas kehadirannya. Jauh-jauh dari Australia bersedia hadir untuk acara kita pada hari ini. Terima kasih. Baiklah, kita tutup acara diskusi kita pada hari ini. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Zamzami dan Bapak Ibu semuanya. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih Mas Dika, Sami-sami Pak Ibu. Ari, dan Bapak Ibu. Deni, Reuni dengan perpustakaan Reuni. ini. apa kabar Bu Deni? Alhamdulillah baik. Iya, Jadi ini Bu, kan kita kan di perpus biasanya ada pelatihan literasi informasi kan pelatihan Mendeley gitu kan Ibu, pelatihan Mendeley, kemudian pencarian jurnal dan sebagainya. Kita Mm-mm. pengen menambah satu itu pelatihan AI. AI tadi. Itu Mm-mm. sih. Karena emang kayak butuh banget gitu dan kalau yang masalah dosen tadi betul sih kayak susah sekali itu ya kalau Nah untuk itu yang saya prihatin ya kemarin itu adalah pokoknya salah satu dosen TI. Dia cerita risetnya itu tentang AI. Kenapa dia masih khawatir tentang ini artikel saya nanti dicurigai harusnya sudah lewat lah itu yang kayak gitu-gitu. Nggak paham juga saya. Jadi saya terus pernah waktu itu saya ikut pelatihannya Pak Dias kan, membuat ini, membuat slide menggunakan AI seperti itu. Semestinya itu kan kreativitas kita ya, eh, untuk AI-nya itu seperti apa. Nah, ketika dia buat, kemudian jadi, terus dia lihat, oh kok jadinya kayak gini, terus dia, ya sudah, itu dianggap sudah clear. Entah promptingnya itu seperti apa. Nah, yang saya khawatirkan justru di kalangan dosen-dosen itu memanfaatkan AI itu seperti itu gitu. Jadi entah promptingnya seperti apa dapat dari AI percaya dipakai dibagikan ke mahasiswa. Ini kan bisa membawa disinformasi gitu ya. Nah ini eh, kita menurut saya makanya saya bilang ini sudah harus lintas bidang kebijakan dari universitas sendiri itu gimana untuk itu dan juga menyiapkan terutama kalau mahasiswa saya kira ketika dosen ini lebih siap mahasiswa juga otomatis akan terbawa gitu. Nah betul Bu. yang terlihat ini dosen itu belum belum siap untuk ke sana. Iya Bu, itu betul sekali sih Bu. Iya. Nah, Kolektif artinya ini. kita kita bikin pelatihan tentang saya kemarin nemu ini dari dikasih sama Mas Dias tuh code.org itu ada pelatihan Oh, untuk prompt engineering yang betul ya. menurut saya simple tapi boleh lah cukup bagus untuk mahasiswa
jadi ada kurikulumnya kan kalau di sana. Nah, saya pikir rencana sih mau saya pakai untuk perkuliahan mahasiswa saya. Nah, kalau mahasiswa tuh dengan yang gitu-gitu tuh udah selesai atau mungkin em, itu ya mungkin bisa diawali dari memberikan pelatihan untuk dosen tentang